Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Henis Channel dimanapun Anda berada. Semoga Sobat Henis Channel semua selalu diberi kesehatan, dipanjangkan umurnya, diampuni semua dosa-dosanya, dilimpahkan rizkinya, dan selamat dunia akhirat. Amin amin ya Allah ya Robbal Alamin. Manunggaling Kawulo Gusti memahami ajaran Syekh Siti Jenar. Aliran Manunggaling Kawulo Gusti atau Wahdatul Wujud Syekh Siti Jenar, manusia memiliki potensi sifat Tuhan, tapi potensi sifat berbeda kadar antara manusia dengan Tuhan. Ajaran Manunggaling Kawulo Gusti tersematkan kepada Syekh Siti Jenar, sehingga tidak dapat lepas pentingnya sejarah Wali Songo. Hingga kini keanggotaan Wali Songo, Syekh Siti Jenar masih diperdebatkan, karena ada yang memberikan anggapan ia adalah salah satu sosok Wali Songo, meski daftar Wali Songo tidak ada nama Syekh Siti Jenar. Menurut versi Babat Demak dan Babat Tanah Jawa tidak menyebut nama Syekh Siti Jenar sebagai anggota atau Dewan Wali Songo. Lain lagi dengan versi cerita Purwaka Caruban Nagari, Babat Tanah Sunda maupun Babat Cirebon yang mengaitkan nama Syekh Siti Jenar sebagai bagian dari Dewan Wali Songo. Sebagaimana Babat Negara Kertabumi menggambarkan sosok Syekh Siti Jenar atau Syekh Lemah Abang sebagai orang yang terhormat. Menurut silsilahnya ia dilahirkan di Semenanjung Malaka, putra dari Syekh Datuk Soleh, adik sepupu Syekhah Datuk Kahfi seorang penyebar agama Islam di Jawa Barat. Bahkan dalam kitab Negara Kertabumi, Syekh Siti Jenar masih memiliki darah keturunan dengan Sunan Ampel. Sementara itu, pandangan ajaran Manunggaling Kawulo Gusti menurut Syekh Siti Jenar yang menyatakan bahwa hakikat manusia itu adalah manifestasi Tuhan. Manifestasi Tuhan sebagaimana teori Tajalli yaitu Tuhan memiliki dua wajah yakni Tanzih dan Tasbih. Tanzih memiliki arti mensucikan Tuhan, antara zat Tuhan dan zat manusia berbeda, sedangkan Tasbih adalah antara Tuhan dan manusia bersatu dalam sifatnya. Jadi ajaran Manunggaling Kawulo Gusti Syekh Siti Jenar terkait dengan manifestasi sifat Tuhan, bukan secara zatnya Tuhan, sehingga ketika manusia memiliki sifat pemaaf, ramah, sabar, syukur, dan lain sebagainya, maka manusia memiliki sifat Tuhan. Sebab manusia memiliki potensi sifat Tuhan tersebut, akan tetapi potensi sifat tersebut berbeda kadar antara manusia dengan Tuhan. Gus Baha, Manunggaling Kawulo Gusti bagaimana pandangan ulama tafsir dari Rembang yakni Kiai Haji Ahmad Bahaudin Nur Salim yang dikenal dengan Gus Baha. Gus Baha pernah menjelaskan tentang ajaran Syekh Siti Jenar yakni Manunggaling Kawulo Gusti. Gus Baha menjelaskan aliran Manunggaling Kawulo Gusti atau Wahdatul Wujud ketika seseorang menjelaskan terlalu terburu-buru. Beranggapan bahwa Tuhan bersemayam dalam diri masing-masing, akhirnya mempunyai keyakinan Manunggaling Kawulo Gusti. Lantas Gus Baha menceritakan kisah Syekh Siti Jenar. Siti Jenar dipanggil Wali Songo untuk diadili sebab mempunyai aliran Wahdatul Wujud. Ketika dia berada di rumah, ada utusan Wali Songo yang datang, "Siti Jenar, kamu dipanggil Wali Songo." Di sini tidak ada Siti Jenar, adanya Allah. Akhirnya, utusan Wali Songo pulang. Kata Syekh Siti Jenar, tidak ada makhluk, yang ada hanyalah Allah. Entah Wali Songo lupa atau memang keliru, namanya wali juga manusia. Ya sudah, Allah panggil, kata Wali Songo. Karena kalau disebut Siti Jenar tidak mau, utusan Wali Songo tadi akhirnya datang lagi. Siti Jenar, kata Wali Songo, Allah dipanggil. Wali bodoh, Allah jangan dipanggil. Tidak sopan, kata Syekh Siti Jenar kepada utusan Wali Songo. Sudah dua kali utusan tadi keliru terus. Memanggil Siti Jenar tidak mau datang, memanggil Allah malah tidak sopan. Masyhur cerita ini. Akhirnya Wali Songo kesal lalu mengutus Sunan Kalijaga untuk mengajak perang Syekh Siti Jenar. Nah, salahnya Siti Jenar, dia kalah dalam peperangan tersebut.
Akhirnya kita secara sederhana kan bisa menyimpulkan, bahwa jelas itu bukanlah Allah, masak Allah kok kalah sama Sunan Kalijaga. Setelah itu, cerita Syekh Siti Jenar dibolak-balik. Para penggemar Wahdatul Wujud menyebut yang menang perang adalah Syekh Siti Jenar, jenazahnya wangi, lalu mengarahkan Wali Songo yang curang. Apapun itu, aliran Wahdatul Wujud tidak mungkin benar, karena bagaimanapun kita pernah tidak ada, menjadi ada, itu bukti bahwa kita adalah makhluk. Ajaran Manunggaling Kawula Gusti Syekh Siti Jenar, dianggap berbahaya oleh Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati mengenalkan syariat kepada penduduk yang masih awam terhadap ajaran Islam. Dalam mendakwahkan Islam, Sunan Gunung Jati sangat berhati-hati. Lebih banyak mengajarkan hal-hal yang dasar dalam ajaran Islam. Hal ini yang menjadi perbedaan antara Sunan Gunung Jati dengan dakwah yang disampaikan Syekh Siti Jenar. Diceritakan Syekh Siti Jenar lebih menyenangi ilmu tasawuf dalam belajar agama Islam. Syekh Siti Jenar lebih banyak menimba ilmu dan berguru pada ulama-ulama di Baghdad yang lebih banyak menganut aliran Sufi. Hal inilah yang menjadikan Syekh Siti Jenar memiliki pandangan-pandangan yang berbeda dari kelasiman. Ilmu tasawuf yang berdiri tegak di atas fenomena pengetahuan intuitif yang bersumber dari kalbu. Namun oleh Syekh Siti Jenar diformulasikan sedemikian rupa dengan ilmu filsafat dan mantik logika. Sehingga, ajarannya menimbulkan ketidaklaziman dalam pengembangan ilmu tasawuf yang merupakan pengetahuan intuitif yang bersifat rahasia. Syekh Siti Jenar yang serta-merta merubah ilmu intuitif menjadi ilmu yang terbuka untuk dijadikan bahasan filosofis. Syekh Siti Jenar beranggapan bahwa pengetahuan makrifat yang bersifat suprarasional tidak harus dijabarkan dengan sistem isyarat, yang bersifat mistis dan tidak bisa dipertanggungjawabkan secara masuk akal. Sebaliknya, pengetahuan gnostik harus bisa dijelaskan secara rasional yang bisa diterima akal. Ajaran Tarekat Akmaliyah yang pada masa silam dianut dan diamalkan oleh tokoh Sufi Husain bin Mansur al-Hallaj dan Ibnu Arabi tampaknya sangat mempengaruhi ajaran Syekh Siti Jenar. Sebagaimana pandangan al-Hallaj, Syekh Siti Jenar mengajarkan bahwa penciptaan alam semesta ini tidak lain dikarenakan Allah ingin menyaksikan dirinya di luar dirinya. Hal ini mengambil dari satu dalil sebagaimana bunyi hadis qudsi yang memiliki arti sebagai berikut, "Aku adalah harta yang tersembunyi. Lalu aku ingin dikenal maka aku ciptakan makhluk, oleh karenanya, semua yang ada adalah zat Allah semata," begitu pandangan Syekh Siti Jenar. Maka saat Allah mencipta alam semesta tidaklah dengan zat lain, melainkan dengan zatnya sendiri, yang lewat ciptaannya itu Allah menyaksikan dirinya. Dengan pandangan ini, sebagaimana Ibnu Arabi, Syekh Siti Jenar meyakini bahwa di dalam semua ciptaan tersembunyi anasir Sang Pencipta, di mana Pencipta disebut zahir dan hak disebut batin. Khalq adalah wujud yang tergantung pada wujud mutlak Tuhan. Tanpa wujud mutlak Tuhan, tidak akan ada khalq yang maujud. Itu berarti, yang memiliki wujud hakiki adalah Tuhan, sedangkan khalq ciptaan hanyalah bayangan maya dari Tuhan. Ajaran Syekh Datuk Abdul Jalil yang di Jawa dikenal dengan sebutan Manunggaling Kawula Gusti, menanamkan suatu pemahaman bahwa semua makhluk di dunia pada hakikat sama di hadapan Tuhan, baik dia seorang raja, wali, atau fakir miskin, karena mereka semua adalah hijab Tuhan. Itu sebabnya, meski manusia berkedudukan sebagai raja atau bupati, jika tidak mengetahui hakikat sejati kehidupan, mereka akan jatuh ke dalam kekosongan ukhrawiyah. Sebaliknya, meski seseorang itu hina papa sebagai pengemis di pinggir jalan, jika telah waskita memahami ketunggalan antara khalq dengan hak, maka ia akan beroleh hidup abadi. Ajaran Manunggaling Kawula Gusti ini dianggap berbahaya oleh Sunan Gunung Jati dan Wali Songo lainnya, karena saat itu rakyat yang ada masih belum saatnya untuk diajarkan tentang ilmu makrifat,
Wallahu a'lam bisawab. Demikian kisah manunggaling kawulo Gusti memahami ajaran Syekh Siti Jenar. Terima kasih sudah menyaksikan video-video dari Hennis Channel, semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.